Setelah lulus, aku tidak punya banyak uang, jadi aku harus tinggal di kos bersama. Saat tahu ketujuh teman sekos semuanya perempuan, hatiku campur aduk antara cemas dan takut. Aku ragu-ragu, tapi tidak bisa menolak godaan harga sewa yang murah, akhirnya menyewa di selatan kota. 4 kamar 2 ruang tamu, dengan balkon, sewa 1.200 per bulan. Harga ini di kota ini bagaikan mimpi. Aku konfirmasi 3 kali, bahkan curiga ini sarang penipuan. Agen real estate berkata dengan yakin, memang murah karena teman sekosnya banyak. Dibagi rata jadinya segini. Aku bertanya lagi, bagaimana teman sekosnya? Agen itu tersenyum, semuanya anak muda yang bekerja resmi, berkualitas tinggi. Kamu tenang saja, dia tidak bilang jenis kelaminnya, dan aku juga tidak tanya. Ini kesalahan pertamaku. Saat itu aku pikir, ya sudah, banyak teman sekos juga tidak apa-apa. Toh masing-masing punya tempat sendiri, saling tidak ganggu, dasarnya begitu. Aku pikir bisa bertahan saja. Sampai hari pindahan, aku menyeret koper di depan pintu. Melihat di rak sepatu ada 7 pasang sepatu hak tinggi, 3 pasang sepatu olahraga, 2 pasang sandal bulu, dan 1 pasang bercorak gadis anime. Tidak ada satupun yang milik laki-laki. Aku menoleh perlahan, melihat papan petunjuk jalan keluar darurat di ujung lorong, berpikir serius selama 3 detik. Di 3 detik itu, pintu terbuka dari dalam. Wanita yang membuka pintu sekitar 27 tahun. Mengenakan kemeja hitam, rambut disanggul rapi, seluruh tubuhnya seperti pisau bedah yang baru dikeluarkan dari lemari es. Dia menatapku dari atas ke bawah, tatapan itu masih melekat di ingatanku. Seperti dia sedang memeriksa seekor tikus yang tersesat di kafe kucing, menilai apakah harus segera disingkirkan. Kamu yang baru? Iya. Namaku? Aku tahu namamu. Ada di kontrak. Dia memotong ucapanku. Ganti sepatu. Dia menunjuk ke arah pintu, ada sandal sekali pakai warna biru, masih baru. Bungkus plastiknya belum dibuka, jelas sudah disiapkan untukku. Tapi sikapnya menyiapkan sandal ini. Bukan seperti, selamat datang teman sekos baru, lebih seperti, sepatumu akan mengotori lantaiku. Masuk. Dia berbalik pergi. Sepatu haknya mengetuk lantai, setiap suara seakan berkata, jangan banyak bicara. Itulah pertemuan pertamaku dengan Liu Ruyan. Belakangan aku tahu, dia adalah induk semang kedua di kos ini. Seorang direktur di perusahaan internet, pemimpin yang diakui di kos ini. Tapi saat itu aku hanya punya satu pikiran. Aura wanita ini cukup untuk membuka 3 rumah duka. Di sofa ruang tamu duduk 5 gadis. Dengan berbagai posisi. Seorang gadis berambut pendek memakai rompi olahraga sedang melakukan bicep curl dengan dumbbell. Otot lengannya lebih jelas dari punyaku. Dia menatapku, lalu tersenyum lebar. Wah, ada laki-laki. Berapa kilogram bisa angkat? Koper 20 kilogram. Dihitung? Lumayan. Dia memindahkan dumbbell ke tangan lain. Lebih baik dari yang sebelumnya wawancara. Orang itu bahkan tidak bisa angkat karton air mineral. Ini Bai Ningbing, instruktur kebugaran. Belakangan aku tahu, dia tidak sedang menguji kekuatanku. Dia benar-benar menilai apakah aku bisa membantunya memindahkan bubuk protein. Di sudut sofa, meringkuk seorang gadis kecil. Memeluk iPad, seluruh tubuhnya ingin masuk ke dalam bantal. Aku meneguk ramah padanya. Dia mendengus, lalu mengangkat iPad untuk menutupi wajahnya. Di layar iPad tergambar setengah ilustrasi. Seekor kucing bulat. Ini Shen Youchu, ilustrator lepas. Penderita sosial akut. Selama 2 minggu penuh setelahnya, kalimat terpanjang yang dia ucapkan padaku adalah, hehe, sudah. Di dekat jendela duduk seorang gadis berdandan rapi. Sedang minum kopi. Tatapannya padaku mengandung semacam sikap superior bawaan perempuan. Seolah aku bukan pindah ke sini, tapi melamar jadi pelayan. Kamu tinggal di kamar mana? Kata agen, yang paling dalam, kamar kecil, penyekat dari gudang. Katanya dengan enteng. Kedap suaranya jelek. Aku di sebelah. Kalau kamu mendengkur, aku akan komplain. Aku tidak mendengkur. Sebaiknya begitu. Xiao Rongyu, anak orang kaya. Tipe yang kabur dari rumah untuk merasakan hidup. Ayahnya bisa membeli seluruh gedung dengan 1 telepon. Tapi dia nekat tinggal di kos, dengan alasan ingin merasakan kebahagiaan orang biasa. Entah dia benar-benar merasakannya atau tidak, aku tidak yakin. Tapi dia jelas berhasil merasakan masalah orang biasa, misalnya rebutan kamar mandi. Di seberang meja kopi duduk seorang gadis lembut berkacamata, sedang mengoreksi dokumen. Dia mendongak dan tersenyum padaku. Jangan gugup, semua orang mudah bergaul. Berhenti sejenak. Sebagian besar waktu, Li Xia. Seorang penasihat di universitas. Satu-satunya orang normal di rumah kontrakan. Belakangan terbukti. Kewajarannya hanyalah kepura-puraan. Dia adalah yang paling suka bergosip di antara mereka, dan melakukannya dengan paling tenang. Aku melihat sekeliling. Bukankah dikatakan ada 7 teman sekamar? Bagaimana 4 kamar dan 2 ruang tamu bisa menampung kami? Li Xia menjelaskan sambil tersenyum. Kamar utama aku dan Ruyan tinggal.
Kamar kedua ditempati Ningbing dan Rongyu. Kamar besar dengan balkon diubah menjadi 3 tempat tidur, ditempati Su Baizhou, Shen Youchu dan Ye Qiansui. Sedangkan kamu, itulah ruang penyimpanan. Lalu 2 lainnya? Tanyaku. Su Baizhou sedang bermain game di kamar. Li Xia berkata, sudah 3 hari tidak keluar. Ye Qiansui sedang tidur. Bai Ningbing menambahkan, dia biasanya bangun jam 4 sore, sekarang jam 11 pagi. Aku diam-diam mencatat 2 informasi ini. Di hatiku, semakin cemas menghadapi kehidupan kontrakan yang akan datang. Liu Ruyan keluar dari kamar, tangannya membawa setumpuk kertas, bukan 1 lembar. Ya, setumpuk. Dia meletakkan kertas itu di meja kopi, terdengar bunyi berat. Bunyi, pek. Ini adalah peraturan kontrakan bersama. Total 5 halaman, 37 pasal. Sekarang bacalah, setelah selesai tanda tangan. Aku mengambilnya dan membalik-balik. Pasal 1, area umum dibersihkan bergilir setiap hari. Jadwal piket ditempel di kulkas. Tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Masuk akal. Pasal 7. Penggunaan kamar mandi dengan sistem reservasi. Pada jam sibuk pagi, 00:08, makanan tolong diberi label, cantumkan nama. Cantumkan tanggal. Jika tidak digunakan lebih dari 3 hari, dianggap sebagai sumber daya publik. Aturan ini menarik. Pasal 21, setelah jam 11 malam. Dilarang membuat keributan di area umum, pelanggar bertanggung jawab. Sarapan untuk semua orang keesokan harinya, sanksi ekonomi, pasal 25. Setelah menggunakan dapur, harus dikembalikan seperti semula dalam 30 menit, termasuk kipas angin. Kompor dan wastafel termasuk, memasak diperbolehkan. Setelah selesai, berpura-pura tidak pernah melakukannya juga boleh. Kata-kata pasal ini membuat saya merasa ada seseorang pernah memiliki catatan pelanggaran, pasal 28, suhu AC di area umum. Ditetapkan seragam 26 derajat, tidak boleh mengatur sendiri. Jika ada keberatan, ajukan permohonan tertulis, setelah dipilih oleh semua anggota baru dapat disesuaikan. Suhu AC saja pakai sistem voting, ini bukan lagi sewa bersama. Ini adalah peristiwa demokrasi. Pasal 30, kunjungan lawan jenis harus dilaporkan di grup 24 jam sebelumnya, dan tidak boleh menginap. Pasal 31, di antara anggota sewa bersama dilarang mengembangkan hubungan yang melampaui hubungan persahabatan apapun. Saya mendongak dan melihat Liu Ruyan. Dia menatap balik tanpa ekspresi. Pasal 31, perhatikan baik-baik. Melihat dan mengingat adalah 2 hal berbeda. Ingat, jangan takut, dia memang seperti itu. Konvensi versi sebelumnya ada 52 pasal. Ini sudah versi yang disederhanakan. Saya tidak merasa ini adalah penghiburan. Minggu pertama pindah, saya hidup seperti agen rahasia. Bangun jam 6.45 pagi. Selesai mandi sebelum jam 7, meninggalkan kamar mandi untuk para wanita jam sibuk pagi. Saat membuat sarapan, membersihkan dapur hingga berkilau. Tidak meninggalkan jejak apapun, seolah saya tidak pernah ada. Bertemu teman sekamar di koridor. Mata lurus ke depan, mengangguk dan tersenyum, berjalan cepat melewati. Tidak berhenti lama, terutama saat bertemu dengan Bai Ningbing yang baru selesai mandi dan terbungkus handuk mandi. Kecepatan memutar leher saya cukup untuk ikut kompetisi senam. Malam kembali ke kamar kecil saya, tutup pintu, baca buku. Pakai headphone, kurangi eksistensi diri. Targetku sudah jelas. Menjadi seorang yang tidak terlihat yang memenuhi syarat. Hari ketiga, aku bertemu di koridor. Su Baizhou yang baru bangun tidur. Dia melayang keluar dari kamar dengan piyama, tatapan matanya kosong. Seperti mayat berjalan. Saat dia melewatiku, dia sama sekali tidak melihatku. Bukan mengabaikan, benar-benar tidak melihat. Matanya terbuka. Tapi jiwanya jelas masih terbaring di tempat tidur. Dia langsung masuk ke toilet. 3 detik kemudian, terdengar jeritan dari dalam. Ternyata Bai Ningbing sedang mandi di dalam. Aku berdiri di koridor. Mendengar pintu toilet terbanting terbuka. Su Baizhou merangkak keluar. Bai Ningbing berteriak dari dalam. Su Baizhou, kau buta? Pintu tidak terkunci. Apa kau tidak lihat? Su Baizhou bersandar di dinding. Jiwanya akhirnya kembali. Aku pikir tidak ada orang. Kau pikir. Kau selalu berpikir begitu. Aku diam-diam mundur ke kamarku. Memutuskan untuk mengetuk pintu 3 kali sebelum ke toilet mulai sekarang. Hari kelima, hal yang lebih menegangkan terjadi. Jam 3 pagi. Seluruh rumah kos terbangun oleh jeritan. Itu suara Liu Yanru. Kecuali Su Baizhou yang tidur mati. Dan Ye Qiansui yang memakai headphone peredam bising. Yang lainnya berlari keluar kamar. Mereka menemukan Liu Yanru berdiri di atas sofa ruang tamu. Ya, berdiri di atas sofa. Menunjuk ke sudut dinding dengan jari, wajah pucat. Seekor kecoa, sekitar 2 cm, kecoa selatan. Dengan santai bersandar di sudut. Antenanya bergerak, seolah berkata, halo.
Bai Ningbing maju dan menginjaknya sampai mati. Seluruh proses kurang dari 3 detik. Liu Yanru di sofa. Masih berdiri 10 detik lagi baru mau turun. Setelah turun, dia merapikan pijamannya. Berdeham, memandangi semua teman sekamar yang menyaksikan adegan ini. Siapapun tidak boleh bilang keluar. Tidak akan, tidak akan. Li Xia berkata sambil tersenyum. Sementara tangannya di belakang dengan cepat mengetik di ponsel. Aku baru tahu kemudian. Dia mengirim kejadian itu ke grup sahabatnya, Pei Wen. Gunung es meleleh menjadi batu rusa JPG. Target ini bangkrut total pada hari ke-8. Hari itu hari Sabtu. Awalnya karena platform pengiriman makanan melakukan semacam upgrade sistem, seluruh wilayah lumpuh. Jam 2 siang, Subaizo bergegas keluar dari kamar. Ini pertama kalinya aku melihatnya langsung. Rambut hitam panjang kusut, lingkaran hitam lebih hitam dari panda. Mengenakan kaos dengan tulisan. Jangan bicara padaku ukuran oversize. Dia berlari tanpa alas kaki ke ruang tamu, mengangkat ponsel, dengan suara yang mengandung. Keputusasaan akhir zaman. Pengiriman makanan mati. Xiao Rongyu sedang mengecat kuku. Panggil platform lain. Yang lain juga mati. Semua mati. Kalau begitu makan di luar. Di luar hujan deras. Semua orang melihat keluar jendela. Benar, hujan deras. Tingkat basah kuyup dalam 5 detik. Bai Ningbing berkata, aku bisa keluar ke hujan untuk membeli. Terakhir kali kau keluar ke hujan untuk membeli sesuatu. Pulang masuk angin. Bersinmu membuat seluruh gedung bergetar. Xiao Rongyu berkata, maskerku pecah karena getaranmu. Itu kebetulan. Itu fakta. Shen Youchu berkata pelan, aku masih punya setengah bungkus keripik. Setengah bungkus keripik untuk siapa? Subaizo hampir meratap. Dari tadi malam sampai sekarang, aku cuma makan sebungkus pedas. Pasti ada sesuatu di kulkas. Bai Ningbing berjalan ke kulkas, membukanya, melirik sekeliling. Ada, setengah sawi putih, 4 telur. Tahu yang entah sudah berapa lama disimpan, dan 3 botol air soda milik Xiao Rongyu. Air soda jangan disentuh. Xiao Rongyu tanpa menoleh, disentuh mati. 7 gadis saling berpandangan. Suasana hening seperti bertahan hidup di pulau terpencil. Awalnya aku tidak ingin mengekspos diriku. Tapi Subaizo menatapku dengan tatapan seperti akan mati kelaparan di padang gurun. Tatapan itu terlalu mematikan. Aku yang masak. Semua mata serempak menatapku. Shen Youchu bahkan menjulurkan kepalanya dari balik bantal. Kau bisa masak? Bai Ningbing ragu-ragu. Sedikit. Terbukti, telur ceplok keemasan. Tahu itu kupotong dadu kecil. Menggunakan sisa kecap asin dan gula, membuat tahu teriyaki. Di sudut kulkas juga kutemukan setengah wortel dan seikat daun bawang. Wortel diiris tipis, ditumis jadi lauk. Daun bawang ditaburkan di sup telur sebagai hiasan. 20 menit, 4 lauk 1 sup. Subaizo adalah yang pertama mengambil sumpit. Dia mengambil sepotong tahu teriyaki, memasukkannya ke mulut, diam 2 detik, lalu meletakkan sumpitnya. Sambil menatapku sangat serius, dia berkata, mulai hari ini, kamu adalah kakak kandungku. Terima kasih. Bai Ningbing diam-diam menghabiskan 2 mangkuk nasi. 10. Apa kamu dulu pernah jadi koki? Tidak, cuma masak asal-asalan. Kalau ini disebut masak asal-asalan, apa dong makanan pesanan yang biasanya aku makan? Makanan ternak. Xiao Rongyu dengan hati-hati hanya mengambil setengah mangkuk kecil. Tapi aku perhatikan, dia diam-diam menambah tahu teriyaki 3 kali. Ketiga kalinya langsung tertangkap oleh Bai Ningbing. Bukannya kamu bilang tidak makan produk kedelai? Hari ini aku buat pengecualian. Xiao Rongyu tidak berubah ekspresi. Keseimbangan nutrisi itu penting. Li Xia tersenyum sambil menghabiskan semangkuk penuh. Tidak berkata apa-apa, tapi dari senyum itu aku membaca 4 kata. Pertunjukan dimulai. Shen Youchu tidak bicara sama sekali dari awal sampai akhir, tapi dia makan 2 mangkuk nasi. 2 mangkuk. Tubuhnya yang mungil itu, aku bahkan tidak tahu di mana dia menyimpannya. Di seluruh meja makan. Satu-satunya orang yang tidak muncul adalah Liu Ruyan. Kakak Ruyan tidak makan? Tanyaku. Dia bilang dia tidak lapar, kata Li Xia. Dia sudah makan siang. Makan siangnya cuma susu kocok pengganti makanan. Bai Ningbing mendengus. Itu namanya sudah makan? Aku ragu-ragu sebentar, lalu mengambil semangkuk sup telur dan seporsi sawi putih dingin, dan meletakkannya di atas meja dapur. Kututup dengan piring. Tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil ini. Atau lebih tepatnya, aku pikir tidak ada yang memperhatikan. Malam itu, aku menelepon sahabatku dari kuliah, Hi Qiang. Bang Qiang, aku mengalami sedikit situasi. Situasi apa? Katakanlah, 7 teman sekosku semuanya perempuan. Di ujung telepon hening selama 5 detik. Kamu ulangi sekali lagi. 7 perempuan. Hening lagi selama 3 detik. Nomor 10, dengarkan aku. Nada bicaranya tiba-tiba menjadi sangat serius. Hal seperti ini seperti memancing. Apa? Sekarang kamu seperti seekor ikan yang dilempar ke kolam penuh ikan. Kelihatannya semuanya menguntungkan. Tapi kalau kamu sembarangan memakan umpannya,
kamu mati. Aku tidak ingin umpan apapun. Nah, itu benar. Semakin dia bicara, semakin bersemangat. Yang harus kamu lakukan adalah apa? Adalah tenggelam ke dasar, adalah pura-pura mati, adalah membuat semua ikan mengira kamu bukan ikan. Aku memang bukan ikan dari awal. Betul, pertahankan mentalitas itu. Dia berhenti sejenak. Tapi tadi kamu bilang, kamu masak untuk salah satunya. Iya, tapi itu karena sudah selesai. Dia menghela napas. Kamu sudah memakan umpannya. Masak adalah memakan umpan. Kamu tahu, di dunia memancing, memberi makan adalah langkah pertama membangun hubungan ketergantungan. Aku menutup telepon. Nasihat beberapa orang, lebih berbahaya didengar daripada tidak didengar. Malam itu jam 2 pagi, aku bangun ke toilet. Saat melewati dapur, melihat sesosok bayangan. Liu Ruyan berdiri di depan meja dapur, mengenakan piyama yang jelas kebesaran 2 ukuran. Rambutnya terurai, sangat berbeda dengan si iblis perempuan tegas di siang hari. Dia sedang makan sawi putih dingin yang kutinggalkan. Dan dia makan dengan sangat serius, serius yang seolah tidak ada orang di sekitarnya. Benar-benar melepas semua topeng. Dia bahkan menyesap sup telur sedikit demi sedikit. Setelah selesai, dengan lembut. Ekspresi itu. Bagaimana aku mendeskripsikannya? Seperti kucing yang meringkuk di dekat radiator. Puas sampai matanya menyipit. Lalu dia menoleh, dan melihatku. Udara membeku. Dia memegang mangkuk, aku memegang kusen pintu. Kami berdua saling bertatapan seperti itu. Mungkin 3 detik. Aku melihat ujung telinganya. Memerah dengan kecepatan yang terlihat. Aku tidak melihat apa-apa, kataku. Kamu memang tidak melihat apa-apa. Iya, hal ini tidak akan ada dalam ingatan siapapun. Hal apa? Aku memasang ekspresi bingung. Aku cuma bangun ke toilet. Dia menatapku selama 2 detik, sepertinya menilai apakah aku benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Akhirnya, dia dengan lembut. Mendengus. Sambil memegang mangkuk, dia berbalik dan kembali ke kamar. Berjalan 2 langkah, berhenti, membelakangiku. Suaranya sangat pelan, supnya enak. Lalu dia berjalan cepat pergi. Seperti melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Aku berdiri di tempat, tiba-tiba merasa bahwa direktur wanita sedingin es ini. Tidak semenakutkan itu. Setidaknya, dia bersedia mengakui supnya enak. Sejak hari itu, semuanya mulai tidak terkendali. Subaizou mulai muncul di depan pintu dapur pada waktu yang ditentukan. Seperti kucing liar yang menunggu diberi makan, dia tidak bicara, hanya berdiri di sana. Menatapku dengan tatapan, apa yang akan kamu masak hari ini? Shen Youchu masih jarang bicara, tapi dia mulai duduk diam di meja makan sambil menggambar saat aku memasak. Suatu hari aku melirik kanvasnya, dan kutemukan dia sedang menggambar. Sebuah gambar seorang pria memakai celemek sibuk di dapur. Di sekelilingnya ada lingkaran kucing gemuk. Aku curiga pria celemek itu aku, dan kucing-kucing itu adalah mereka. Tapi aku tidak bertanya. Takut dia akan cemas secara sosial. Bai Ningbing adalah orang pertama yang secara resmi mengajukan permintaan padaku. Nomor 10, treadmill di kamarku rusak. Bisa kamu lihat? Aku coba. Aku membongkarnya dan memeriksanya. Ternyata sabuknya kendor. Setelah kusetel bau tension, beres. Bai Ningbing memperhatikanku memperbaikinya. Matanya semakin berbinar. Kamu bisa perbaiki ini juga? Ini tidak sulit. Hanya bautnya longgar. Kalau AC kamarku menetes. Aku lihat dulu. Mungkin pipa pembuangannya tersumbat. Dia berteriak ke arah lorong. Cepat keluar. Bukankah kamu bilang casing komputer kamu berdengung? Sebuah pintu kamar terbuka. Seorang gadis dengan lingkaran hitam lebih parah dari Subaizou. Menjulurkan kepala, rambutnya seperti sarang burung, tatapannya tajam seperti pisau. Ini pertama kalinya aku melihat Ye Qiansui. Dia menatapku. Kamu bisa perbaiki komputer? Tergantung masalahnya apa. Kipasnya berisik, pendinginannya jelek. Begitu casing dibuka, penuh debu. Berarti harus dibersihkan, sekalian ganti pasta termal. Kamu tahu ganti pasta termal? Nadanya sedikit terkejut, lalu kembali datar. Baik, masuklah. Kamarnya seperti gua Ciberpun, 3 monitor. Cahaya keyboard menerangi seluruh dinding. Meja penuh kaleng minuman energi kosong, tirai kedap cahaya. Ruangan selalu dalam kondisi malam. Di sudut ada ranjang lipat dengan selimut menggumpal. Jelas sekali tidurnya hanya diselingi di sela-sela kerja. Aku berjongkok membongkar casing. Saat membuka panel samping, segumpal debu menerpa, membuatku terbatuk beberapa kali. Sudah berapa lama tidak dibersihkan? Sejak beli belum pernah dibersihkan. Komputer ini sudah berapa lama? 3 tahun. Aku tidak bisa berkata-kata. Ekosistem internal komputer ini sangat kaya. Bisa dijadikan tesis. Debu yang menempel di bilah kipas sudah seperti kain kempa. Di antara kartu grafis dan motherboard, mungkin sudah beberapa generasi laba-laba tinggal. Dia bersandar di kursi, mengawasi gerakanku, sesekali minum energi drink. Tanganmu stabil, katanya tiba-tiba. Pernah jadi tentara? Tidak.
Sejak kecil suka membongkar barang. Orang yang suka membongkar ada dua tipe. Satu tipe setelah dibongkar tidak bisa dipasang kembali. Satu tipe setelah dibongkar malah lebih baik dari sebelumnya. Aku biasanya tipe pertama. Kalau begitu, hati-hati. Terbukti, kali ini aku tipe kedua. Setelah komputer dibersihkan dan pasta termal diganti, suhu langsung turun 15 derajat. Ye Qiansui menatap lama perangkat lunak pemantau suhu, lalu menoleh padaku. Ekspresinya masih datar. Tapi nadanya sedikit mengandung pengakuan yang sangat halus. Tidak buruk. Sejak hari itu, Ye Qiansui sesekali mengirimiku pesan jam 2 atau 3 pagi. Isinya biasanya, lampu dapur berkedip, pemanas air berbunyi, atau, kamu besok ada waktu? Aku mau tambah RAM. Kadang aku curiga dia benar-benar butuh bantuan, atau hanya menguji kecepatan respons purna jualku. Begitulah, dalam waktu hanya 2 minggu, dari penghuni kontrakan baru yang cemas, aku berubah menjadi koki utama di kontrakan ini, tukang reparasi tetap. Dukungan jam alarm manusia, Subaizo memintaku mengetuk pintunya 3 kali setiap pagi. Kalau tidak dia bisa tidur sampai sore, dan tempat sampah psikologis. Di antaranya juga terjadi satu hal kecil yang layak dicatat. Suatu malam aku sedang memasak di dapur. Xiao Rongyu masuk, melihat telur orak-arik tomat di wajan. Kenapa telurmu lembut? Kalau aku masak, jadinya karet. Apinya kecil. Angkat saat telur setengah matang. Sekecil apa? Rasakan suhu di atas wajan dengan tanganmu. Kenapa aku harus merasakan suhu? Aku bukan termometer. Kalau begitu, ingat saja. Saat minyak mulai sedikit berasap, masukkan telur, hitung sampai 15, lalu angkat. Ini terlalu tepat. Masa apa kamu sedang melakukan eksperimen kimia? Memasak memang eksperimen kimia, suara Ye Qiansui. Tiba-tiba melayang dari pintu. Fakta dingin, reaksi Maillard dan proses terkontrol denaturasi protein. Dia membawa segelas es kopi hitam, melewati dapur tanpa ekspresi, melayang ke kamarnya. Xiao Rongyu dan saya saling bertatapan. Apakah dia normal? Kamu tinggal di sini lebih lama dari saya. Menurutmu? Aku tidak yakin. Tapi terakhir kali dia membantuku mencari alamat IP seseorang yang menghinaku di internet. Jadi aku memilih untuk tidak berkomentar. Jawaban ini penuh dengan kebijaksanaan bertahan hidup. Identitas terakhir. Tempat sampah psikologis, itulah yang diberikan Xiao Rongyu padaku. Dia sedang bertengkar dengan keluarganya. Duduk di balkon dengan perasaan kesal. Awalnya aku tidak mau ikut campur, pasal ke-31, kan? Jaga jarak. Tapi dia menangis, dan cara menangisnya seperti mulut bilang. Aku tidak apa-apa, tapi air matanya terus mengalir deras. Aku diam-diam menuangkan segelas air hangat dan meletakkannya di sampingnya. Sedang hendak pergi, kamu, berhenti. Dia menghirup ingusnya. Aku belum menyuruhmu pergi. Kamu berdiri saja di sini. Jangan bicara, jangan juga lihat aku. Lalu aku berdiri di sini buat apa? Jadi latar belakang. Aku butuh orang hidup di sampingku, kalau tidak aku akan merasa sangat kasihan. Baiklah, aku pun berdiri di balkon, melihat lampu di gedung seberang padam satu persatu. Sekitar 10 menit kemudian, dia berkata, menurutmu, kenapa manusia harus mendengarkan orang tua? Karena mereka membesarkan kita. Lalu jika mereka membesarkan kita, hanya untuk mengendalikan kita, pertanyaan ini terlalu berat, aku tidak berani menjawab sembarangan. Menurutku, kebanyakan orang tua tidak bermaksud mengendalikan, hanya saja mereka tidak tahu cara mencintai. Dia diam cukup lama. Kamu bicara berbeda dari laki-laki yang kukenal. Berbeda bagaimana? Mereka biasanya bilang, jangan nangis, atau bilang, santai aja. Kamu yang pertama hanya menuangkan segelas air, lalu diam. Karena aku juga tidak tahu harus berkata apa. Itulah yang benar. Dia menyeka air matanya. Tiba-tiba kembali ke ekspresi manjanya. Baik, kamu boleh pergi sekarang. Tapi airnya lumayan, besok ganti jadi latte. Ada kedai kopi di bawah gedungmu. Aku tahu, maksudku yang kamu buat. Menurutku logika orang ini. Ada beberapa bagian yang perlu dipertanyakan, tapi aku tidak membantah, karena aku samar-samar merasa. Di rumah kontrakan ini, membantah pendapat wanita adalah tindakan berisiko tinggi. Hal yang benar-benar membuatku sadar bahwa semuanya sudah di luar kendali adalah suatu kejadian di minggu ketiga. Hari itu aku lembur sampai larut malam, menyeret tubuh yang lelah pulang ke rumah, lalu membuka pintu. Melihat lampu ruang tamu menyala, ketujuh orang semuanya ada. Subaizo duduk bersila. Di atas karpet bermain game, dengan mulut menggigit kue kering yang saya panggang di siang hari. Shen Youchu meringkuk di sudut menggambar. Di samping kakinya ada secangkir teh bunga yang saya seduh. Bai Ningbing sedang melakukan peregangan, musik latar dari playlist olahraganya sendiri. Xiao Rongyu sedang mengoleskan masker wajah. Masker itu adalah barang selundupan dari rumahnya, merek mewah. Li Xia sedang membaca buku, tampak damai dan tenang. Ye Qiansui, secara tidak biasa, berada di ruang tamu sambil memegang laptop. Duduk di sandaran sofa,
Kode di layar memantulkan cahaya di wajahnya. Cahaya biru kehijauan. Liu Ruyan duduk di meja makan sambil memproses dokumen, di depannya ada secangkir kopi hitam. Aku berdiri di pintu, tertegun sejenak, Bai Ningbing adalah orang pertama yang melihatku. Kamu kembali, lapar, ada makanan yang kamu tinggalkan di kulkas. Kami memanaskannya untukmu. Subaizo tidak melihat ke atas, microwave selama 2 menit. Mungkin agak kering, bisik Shen Youchu, aku menambahkan sedikit air. Seharusnya baik-baik saja, kata Ye Qiansui tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Ada sandal baru di rak kedua lemari sepatumu. Sandal jelek yang kau beli sembarangan dari supermarket di bawah pada hari pindahan. Haruskah dibuang? Siapa yang membeli? Sistem AA, kata Xiao Rongyu sambil mengangkat sudut masker wajahnya. Sandal plastik 10 yuanmu benar-benar terlalu jelek, mengganggu pemandangan. Li Xia tersenyum padaku dan tidak berkata apa-apa. Aku menatap Liu Ruyan. Dia tidak melihat ke atas, mengetuk keyboard 2 kali, nada bicaranya datar seperti mengatakan, cuaca hari ini cukup bagus. Setelah makan, cuci piringnya. Besok giliran kamu piket. Aku ganti sepatu, lalu masuk ke dapur. Tataannya rapi sekali. Hanya ada 1 orang. Aku duduk di meja makan sambil membawa mangkuk. Liu Ruyan berdiri untuk menuang kopi. Saat melewatiku, dia berhenti setengah detik. Jangan makan terlalu larut. Tidak baik untuk perut. Lalu dia pergi, bicaranya sangat cepat. Seperti terucap tanpa sengaja. Aku mengaduk-aduk terong saus kecap, tiba-tiba merasa rasanya jauh lebih enak daripada siang tadi. Mungkin karena lapar, atau mungkin karena ini adalah pertama kalinya sejak aku tiba di kota ini. Aku benar-benar merasakan arti kata, pulang. Suara di sekeliling sangat ramai. Suara Subaizou memaki rekan setimnya saat main game. Bai Ningbing berdebat dengan Xiao Rongyu. Soal masalah asupan protein. Suara ketukan keyboard Ye Qiansui terdengar tak henti-hentinya. Tapi keramaian itu terasa menenangkan. Setelah mencuci piring, aku melewati ruang tamu. Semua masih ada di sana. Selamat malam, ucapku. Selamat malam, 7 suara menjawab dengan tidak serempak. Suara Subaizou paling keras, suara Shen Youchu paling pelan, dan suara Liu Ruyan. Aku tidak mendengarnya dengan jelas, tapi aku melihat bibirnya bergerak sedikit. Aku kembali ke kamar kecilku. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Dari kamar sebelah terdengar. Suara Xiao Rongyu sedang menelepon. Dari atas terdengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan. Dari kejauhan terdengar sorak gembira Subaizou yang akhirnya berhasil memenangkan 1 ronde. Sewa 1.200, apartemen 2 ruang tamu seluas 40 meter persegi, 7 teman sekamar perempuan. Dan aku yang berusaha bertahan di celah sempit. Kombinasi ini terdengar sangat tidak masuk akal. Tapi entah kenapa, aku tersenyum kecil, lalu memejamkan mata. Dan tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara ketukan pintu. Membuka pintu, Liu Ruyan berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan khasnya. Setelan kerja hitam, dengan ekspresi serius. Mulai hari ini, kamu akan melapor ke perusahaan Bintang Chen Technology di gedung ini. Bagaimana kamu tahu perusahaan tempat aku bekerja? Karena itu perusahaanku. Tatapannya lebih pahit dari kopi hitam. Aku belum pernah dalam karierku mengacaukannya bahkan sebelum dimulai. Jadi, kamu sudah tahu sebelumnya. Aku akan bergabung dengan perusahaanku. Kemarin HR mengirimkan daftar karyawan baru kepadaku. Baru aku tahu. Ekspresinya terlihat lebih tidak rela menerima kenyataan ini daripada aku. Di CVMU tertulis alamat rumah orang tuamu. Karena setelah pindah, aku belum mengubahnya. Jadi ini takdir. Nada bicaranya tidak bisa kubaca apakah dia sedang menyatakan fakta. Atau mengutuk takdir. Dia menarik napas dalam. Jadi mulai sekarang. Ada aturan baru. Aturan ke-38. Ya. Aturan ke-38. Dia mengeluarkan ponselnya, sambil berkata. Mungkin sedang memperbarui peraturan di grup WhatsApp. Di kantor, kamu tidak kenal aku. Aku tidak kenal kamu. Kita tidak punya hubungan apapun. Kamu tidak boleh memanggilku Kakak Ruyan. Hanya boleh panggil Direktur Liu. Kamu tidak boleh menunjukkan tanda-tanda keakraban apapun denganku di depan rekan kerja. Jika ada yang bertanya di mana kamu tinggal, kamu bilang di Chenbei. Jika ada yang bertanya apakah kamu kenal aku, kamu bilang hanya pernah melihat fotoku di PPT pelatihan orientasi. Chenbei butuh waktu 2 jam perjalanan dari perusahaan. Itu menjelaskan kenapa kamu setiap hari terlihat lelah. Logikanya benar-benar sempurna. Bagaimana kalau ketahuan? Dia berpikir sejenak, sangat yakin saat mengucapkannya. Tapi dia tidak tahu, keberuntunganku selalu berbanding terbalik dengan keyakinannya. Aku teringat lagi kata-kata Hikiang. Kamu sudah memakan umpannya. Waktu itu aku pikir dia ngawur. Sekarang aku merasa, ikan ini tidak hanya memakan umpan, tapi juga terjerat kail. Dan yang memancing, atasanku sendiri. Saat melangkah keluar dari apartemen sewaan itu, aku menoleh ke belakang melihat gedung ini. Di balkon lantai 6, Subaizou sedang menyiram bunga. Lebih tepatnya, menuangkan kolak ke dalam pot,
karena dia tidak bisa membedakan. Gayung penyiram dengan gelas minumnya. Di lantai 5 ada orang yang menjemur pakaian. Pengacara Bai Ningbing. Karena di jemuran tergantung sederet pakaian olahraga, ukurannya besar seperti bendera. Ponselku bergetar. Grup apartemen. Liu Ruyan baru saja memperbarui aturan ke-38. Reaksi grup. Bai Ningbing, rekan kantor. Hahaha. Xiao Rongyu, WKWKWK. Naskah drama klise apa ini? Subai Zhou, jadi di kantor harus panggil Kakak Ruyan. Direktur Liu. Pengen lihat. Shen Youchu. Mengirim stiker tanpa wajah. Ye Qiansui. Sarankan kantor kalian pasang CCTV. Aku bisa mengakses dari jarak jauh biar bisa ikut nonton drama, kata Li Xia. Ye Qiansui. Tenanglah, Ye Qiansui. Aku sangat tenang. Secara teknis itu sangat mungkin, kata Liu Ruyan dan Ye Qiansui. Tambahan aturan ke-39, dilarang keras menyusup ke jaringan internal perusahaan manapun, kata Ye Qiansui. Kalau penyusupan yang legal gimana? Tanya Liu Ruyan. Tetap tidak boleh. Ye Qiansui. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan lihat kamera area umum. Grup itu hening selama 3 detik. Liu Ruyan, aturan ke-40. Dilarang dengan cara apapun memantau aktivitas anggota kos di luar, aku menatap layar. Melihat jumlah peraturan grup ini bertambah dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Aku menarik napas dalam, mengunci ponsel, lalu melangkah menuju stasiun kereta bawah tanah. Di jalan, Hikiang mengirimiku pesan suara, durasinya 58 detik penuh. Intinya, saat bertemu cewek yang disukai di tempat kerja, itu seperti saat memancing ketemu ikan besar. Kamu tidak boleh buru-buru menarik tali, harus kendurkan dulu. Tunggu sampai dia lelah, aku menggeser pesan suara ke detik terakhir, di detik terakhir dia bilang. Singkatnya, dengerin kata-kata kakak aja, nggak bakal salah. Hal terbesar yang diajarkan Hikiang padaku adalah, apapun masalah hidup, dia selalu bisa menghubungkannya dengan memancing. Dan setiap kali dia mancing, hasilnya selalu nihil, itu sudah cukup jadi pertanda. Di kereta bawah tanah penuh sesak. Aku terjepit di antara dua pria parubaya, mencium aroma campuran sarapan pagi dan aftershave. Ponselku bergetar lagi. Pesan pribadi dari Liu Ruyan, sesampainya di kantor jangan gugup, bertindaklah biasa saja. Jeda 2 detik, datang lagi satu pesan. Sungguh, jangan gugup. Kalau kamu gugup, kamu suka pegang hidung, itu kelihatan jelas. Aku tanpa sadar memegang hidungku. Lalu menurunkan tangan. Dia bahkan memperhatikan hal itu. Hari baru telah dimulai. Aku punya firasat kuat, semuanya akan makin tidak masuk akal. Hari pertama kerja. Aku hampir ketahuan. HR membawaku berkeliling kantor. Saat sampai di tikungan lantai 3 dia bilang. Ini kantor direktur kami, Direktur Liu Ruyan. Kamu akan melapor langsung padanya mulai sekarang. Di balik pintu kaca, Liu Ruyan sedang menelepon. Saat dia melihatku. Jarinya mengetuk meja sekali. Hanya sekali. Kalau bukan karena aku melihatnya di rumah kos. Menggunakan gerakan yang sama untuk menyampaikan, sebaiknya kau diam, mungkin aku tidak akan menyadarinya. HR mengetuk pintu. Direktur Liu, karyawan baru nomor panggil Si Hao, hari ini mulai kerja. Liu Ruyan menutup telepon, berdiri, lalu berjalan ke arahku. Ekspresinya benar-benar berbeda dengan di rumah. Di rumah, sikap dinginnya itu seperti, malas ngurusin lo, dingin. Di kantor, sikap dinginnya itu seperti, aku yang menentukan bonus akhir tahun lo, dingin. Kamu Si Hao? Ya, iya. Halo Direktur Liu. Aku sudah lihat CVMU. Kemampuan profesionalmu lumayan, tapi pengalaman proyek nyata hampir nol. Dia membuka map di tangannya, nadanya resmi. Ku beri waktu 3 bulan. Untuk mengikuti kecepatan tim. Kalau tidak bisa mengikuti, dia mendongak menatapku. Tatapan itu berkata, kamu tahu konsekuensinya. Mengerti. Baiklah, pergi ke meja kerjamu. Seluruh proses sangat alami. Aku hampir percaya dia benar-benar tidak mengenalku. Tapi saat aku keluar dari kantornya, dari sudut mata, aku melihat ada tumbler di mejanya. Aku kenal tumbler itu. Tadi malam di rumah dia pakai untuk seduh teh goji. Di badan tumbler itu ada stiker anime pemberian Subai Zhou, seekor kucing kecil pakai kacamata hitam. Dia merasa itu kekanak-kanakan dan ingin mengelupasnya, tapi hasilnya tidak bersih, jadi dia menyerah. Mungkin semua orang di kantor mengira Direktur Liu yang dingin dan kejam itu pakai tumbler bisnis kelas atas. Hanya aku yang tahu di atasnya ada gambar kucing pakai kacamata hitam. Rahasia ini membuatku sangat sulit menjaga ekspresi serius selama seharian penuh berikutnya. Meja kerjaku ada di seberang kantor Liu Ruyan, dipisahkan oleh dinding kaca. Artinya, aku bisa melihatnya hanya dengan mendongak. Yang lebih penting, dia juga bisa melihatku hanya dengan mendongak. Minggu pertama kerja. Aku hidup lebih hati-hati daripada di rumah kos. Saat rapat, aku sengaja duduk di posisi paling jauh darinya. Dia menunjukku untuk bertanya, jawabanku standar, tidak terlalu menonjol juga tidak salah. Rekan kerja dengan cepat memberi Liu Ruyan julukan,
Iblis tetap waktu. Bukan karena dia benar-benar galak, melainkan gaya manajemennya yang terlalu ketat. Penyimpangan 1 piksel dalam PPT pun dia bisa melihatnya. Tanda baca email yang salah akan dikembalikan tanpa perubahan. Proyek yang terlambat setengah hari pun. Tatapannya bisa menjadi senjata. Rekan kerjaku, Chen Ze, seorang karyawan senior yang masuk kerja 2 tahun lebih awal dariku. Di pantry dia berbisik padaku. Sobat, ada saran, jauhi Direktur Liu. Bulan lalu dia membuat seorang manajer proyek menangis. Pria dewasa, tinggi sekitar 1,8 meter. Menangis. Begitu keras? Lebih dari itu. Tahu kenapa dia masih lajang? Karena tidak ada satupun di perusahaan yang berani mendekatinya. Terakhir kali, seorang manajer penjualan dari pemasok mengirim bunga. Bunga itu ditegur oleh atasannya. Resepsionis, barang siapa yang diletakkan di meja kerjaku, harap ambil dalam 5 menit. Kalau tidak, akan kubuang sebagai sampah. Dalam benakku terlintas bayangan dia diam-diam makan kol mentah di malam hari. Mungkin, di luar pekerjaan dia tidak seperti itu. Chen Ze memandangku dengan ekspresi. Kamu demam? Tatapan matanya. Apa kamu sudah di PHK di minggu pertama kerja? Tidak juga. Aku hanya punya beberapa informasi yang tidak bisa diungkapkan. Yang benar-benar sulit dipertahankan adalah pergantian identitas setelah jam kerja. Di siang hari di kantor, dia adalah Direktur Liu. Aku adalah karyawan baru nomor 10, hierarki jelas, urusan resmi. Malam hari kembali ke rumah kos bersama, dia adalah kakak Ruyan, aku adalah master serba bisa. Dia menyuruhku memperbaiki keran, membersihkan saluran pembuangan, merakit rak buku. Rasa keterbelahan yang paling parah terjadi pada minggu kedua kerja, jam 3 sore. Dalam rapat proyek, Liu Ruyan tanpa ekspresi mengembalikan rencanaku untuk diperbaiki. Di depan 12 orang dalam tim, satu persatu menunjukkan masalah, nadanya sedingin es. Aku dengan tenang mencatatnya dan berkata, baik, Direktur Liu. Aku akan selesaikan hari ini. Malam itu jam 8, aku kembali ke rumah kos. Aku sedang memasak di dapur. Liu Ruyan masuk, membuka kulkas. Mengambil sebotol yogurt. Dia berdiri di sampingku minum yogurt, melihatku memotong kentang. Rencana hari ini memang bermasalah, katanya tiba-tiba. Aku tahu. Aku sedang memperbaikinya. Model data di halaman 3, rumus yang kamu gunakan punya kesalahan dasar. Di rapat aku tidak menjelaskan sedetail itu. Aku berhenti, kesalahan apa? Dia mengambil laptopku yang ada di meja makan, membuka file. Menunjukkannya padaku, lalu menghabiskan 40 menit membantuku menjernihkan pikiran satu persatu. Dia menjelaskan dengan sangat detail, jauh lebih detail daripada di rapat siang hari, yang mengkritikku di depan umum siang hari. Direktur Liu, dan Liu Ruyan yang sekarang dengan sabar mengajariku memperbaiki rencana, adalah orang yang sama. Saat aku selesai memperbaiki, dia sudah menghabiskan yogurtnya. Botol kosong diremas-remas di tangannya. Kalau sudah selesai, cepat tidur. Kamu juga belum tidur? Aku pergi periksa sesuatu. Dia berbalik keluar dapur, sampai di pintu berhenti sebentar. Potongan kentangmu bagus. Ini kedua kalinya dia memuji masakanku di pintu dapur. Pertama kali adalah sup, kali ini kentang goreng. Menurut kemajuan ini, mungkin dalam 3 bulan lagi, dia akan memuji semua masakan yang kubuat. Aku tiba-tiba merasa sedikit berharap. Tepat saat aku mengira hari-hari akan berjalan tenang seperti ini. Seseorang bernama Wang Teng muncul. Tepatnya, dia muncul dengan mengendarai Porsche. Hari itu Jumat sore. Lembur sampai jam 7, aku keluar dari pintu perusahaan. Melihat sebuah Porsche putih berhenti di pinggir jalan. Di samping mobil berdiri seorang pria setelan jas. Tangannya memegang buket mawar merah besar, mungkin jenis 99 tangkai. Aku berpikir, siapa yang begitu mencolok? Lalu aku melihat Liu Ruyan keluar dari perusahaan. Ekspresi wajahnya bisa digambarkan dengan 4 kata, seperti menghadapi musuh besar. Ruyan, lama tak jumpa, pria itu tersenyum menyambut. Wang Teng, sudah kubilang berkali-kali, kita tidak ada yang perlu ditemui. Kamu bahkan tidak mau menerima bunga? Aku khusus mengirimkannya dari Belanda. Dari Belanda atau toko bunga pinggir jalan. Tidak ada bedanya bagiku. Kalau begitu, makan malam saja. Ada restoran Michelin baru. Tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Kamu sudah pulang kerja, kan? Ekspresi Liu Ruyan semakin dingin. Tapi Wang Teng jelas tipe yang semakin ditolak semakin bersemangat. Dia tanpa sadar bergumam, ayahku bekerja sama dengan perusahaannya. Kami sudah kenal sejak kecil. Kamu sendirian di luar, pasti capek banget, dan sebagainya. Aku tadinya mau ambil jalan memutar. Tapi tatapan Liu Ruyan menyapuku. Hanya sekali. Tatapan itu bukan minta tolong. Orang seperti Liu Ruyan, mati pun dia nggak bakal pakai tatapan minta tolong. Tatapan itu ke siapapun, lebih kayak konfirmasi. Konfirmasi apakah aku ada di sini.
Lalu dia melakukan sesuatu yang sampai sekarang kupikir masih seperti mimpi. Dia berjalan mendekat. Liu Ruyan menatap ke depan, ekspresinya tenang seperti sedang bilang. Hari ini cuacanya lumayan. Yang ini si Huang Teng, matanya menatapku dari atas ke bawah. Ekspresinya berubah dari bingung jadi kaget. Seorang yang keluar dari toko Uniqlo, bawa tas selempang. Lulusan baru dengan wajah capek, dan Porsche-nya dia. Dibandingkan dengan jas custom, mawar kiriman dari Belanda, aku mungkin kelihatan kayak orang yang baru keluar dari toko 5 ribuan. Tapi Liu Ruyan merangkul lenganku. Tangannya dingin banget. Kami duluan ya, katanya. Aku ditarik pergi sama dia. Setelah jalan sekitar 50 meter, begitu yakin Wang Teng gak lihat kita lagi, dia lepasin lenganku. Diam beberapa detik. Makasih, sama-sama. Tapi lain kali kamu bisa kasih tahu duluan gak? Biar aku siap mental. Gak ada lain kali. Kamu yakin? Dia kelihatannya bukan tipe orang yang gampang nyerah. Dia gak jawab pertanyaan itu. Soal hari ini, jangan bilang siapapun di kos. Oke, tapi kita semua remehin banget soal kebetulan di dunia ini. Sebab pas kita jalan bareng menuju stasiun kereta, dari depan datang seseorang. Su Baizhou. Dia jarang keluar, bawa sekantong cemilan yang baru dibeli. Headphone-nya muter musik, lagi lihat HP. Pas dia angkat kepala. Dia lihat aku dan Liu Ruyan jalan berdua. Lalu mulutnya pelan-pelan menganga, jadi huruf O. Liu Ruyan juga lihat dia. Bertiga di tengah jalan, saling tatap selama sekitar 2 detik. Su Baizhou pelan-pelan angkat HP, jepret foto. Kamu ngapain? Suara Liu Ruyan turun 1 oktav dengan nada berbahaya. Buat kenang-kenangan. Su Baizhou nyengir ragu-ragu. Hapus. Tapi, sekarang. Su Baizhou hapus foto itu dengan kecepatan yang belum pernah kulihat. Tapi kita bertiga tahu. Soal ini udah nggak mungkin dirahasiain lagi. Karena Su Baizhou punya satu ciri khas, mulutnya lebih cepat dari kecepatan internetnya. Bener aja. Di ruang tamu duduk Lixia. Dia pegang secangkir teh. Senyumnya ramah, tapi matanya bersinar dengan cahaya yang cuma pernah kulihat di film dokumenter alam. Cahaya macam cetah pas lihat mangsa. Silakan, duduk. Kenapa? Nggak apa-apa. Bai Ningbing melipat tangan di dada. Cuma mau nanya, pulang kerja tadi. Jalan sama siapa? Aku lirik Su Baizhou. Dia lagi meringkuk di sudut. Ngindarin tatapanku mati-matian, sambil ngunyah keripik bunyi kriuk-kriuk. Pengkhianat. Liu Ruyan di mana? Tanyaku. Di kamar. Kami panggil dia, katanya nggak ikut sidang. Bukan? Nggak ikut ngobrol. Xiao Rongyu koreksi pilihan katanya. Nggak apa-apa. Kebetulan ketemu di depan kantor. Kebetulan? Ye Qiansui angkat kepala dari balik layar. Kata Su Baizhou kalian jalan berdua, jarak nggak sampai 30 cm, diduga ada kontak fisik. Su Baizhou. Aku cuma deskripsi objektif. Su Baizhou angkat tangan. Aku nggak nambah-nambahin. Laki-laki itu siapa? Yang naik Porsche? Tanya Bai Ningbing. Cepet banget nyebar beritanya. Su Baizhou nggak cuma foto, tapi jelas juga bikin laporan detail. Seseorang yang ngejar Liu Ruyan. Dia nggak mau ngurusin dia. Aku bantu menghalangi. Lixia mengangguk, senyumnya tetap. Jadi peranmu? Perisai? Iya. Cuma perisai. Sementara. Terus nanti? Pertanyaan itu nggak bisa kujawab. Shen Youchu selama ini diam aja. Tapi dia gambar sketsa di iPad-nya. Seorang kecil pegang perisai, di belakang perisai itu ada yang bersembunyi. Orang yang rambutnya diikat ekor kuda itu gambarnya lumayan mirip. Aku memilih untuk tidak berkomentar. Wang Teng tidak menyerah setelah kali ini. Dia mulai muncul di tempat-tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Kafe di bawah kantor, restoran Jepang yang sering dikunjungi Liu Ruyan, bahkan sekali. Dia langsung mengejar sampai ke depan kompleks rumah sewa kami. Saat itu gerimis. Aku pulang kerja dan melihat Wang Teng berdiri di pintu masuk unit apartemen sambil memegang payung. Di sampingnya terparkir Porsche-nya, bagasi terbuka, penuh dengan kotak kado. Liu Ruyan berdiri di dalam pintu, menatapnya melalui pintu kaca. Ekspresinya bukan marah, melainkan kelelahan. Aku bilang tidak perlu. Kamu bahkan tidak mau meliriknya? Ini edisi terbatas. Wang Teng, aku tidak ingin bicara kasar. Kalau begitu bilang padaku, apa bagusnya pacarmu itu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Lihat saja dia. Dia melihatku yang sedang berjalan mendekat, dan mendengus sinis. Gaji sebulan cukup untuk membeli satu dasiku? Kalimat itu sangat menyakitkan, tapi aku menemukan satu hal. Saat dia berkata begitu, pandangannya terus tertuju padaku, tapi sama sekali tidak melihat Liu Ruyan. Dia sama sekali tidak peduli perasaan Liu Ruyan. Yang dia pedulikan adalah, dia menganggap Liu Ruyan sebagai target yang harus ditaklukkan, dan aku adalah penghalang yang mengganggu. Aku berjalan mendekat. Kamu benar. Aku tidak mampu membeli dasimu. Wang Teng mengangkat alisnya. Tapi dia tidak menyukaimu. Ini tidak ada hubungannya dengan dasi. Ekspresinya berubah. Liu Ruyan membuka pintu.
Masuk, masuklah, dia berkata padaku. Aku masuk, pintu tertutup di belakangku. Wang Teng berdiri di luar. Hujan semakin deras. Saat naik ke atas, Liu Ruyan berjalan di depan. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sampai di depan pintu rumah, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Pintu terbuka. Dia berdiri di ambang pintu, membelakangiku. Kamu tidak perlu membantuku menghadapinya. Aku tahu kamu bisa mengurusnya sendiri. Lalu kenapa kamu tetap? Karena kamu terlihat sangat lelah. Dia tidak berbalik, tapi berhenti di depan pintu selama 3 detik lebih. Lalu masuk ke dalam. Malam itu, dia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan melihatnya untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata kepada Subaizo yang sedang bermain game di sofa, nomor 10 lembur hari ini. Seharusnya dia belum makan. Siapa yang akan menyuruhnya makan? Subaizo terkejut hingga stigamanya jatuh. Kamu peduli padanya? Aku peduli pada kesehatan karyawan perusahaan. Dia masih harus menyerahkan proposal besok. Subaizo menarik nadanya dan menunjukkan senyum yang penuh arti. Apa maksud ekspresimu itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Subaizo berlari ke depan pintu kamarku dan mengetuk. Nomor 10. Kakak Ruyan menyuruhmu makan. Aku tidak menyuruh. Suara Liu Ruyan terdengar dari ruang tamu. Tapi sudah terlambat. Bai Ningbing menjulurkan kepalanya dari kamarnya dengan ekspresi tersenyum. Xiao Rongyu, taruhan 100 yuan, dalam 3 bulan. Subaizo, aku bertaruh 2 bulan. Bai Ningbing. Aku bertaruh sebelum tahun baru. Liu Ruyan, apa yang kalian pertaruhkan? Grup tiba-tiba hening. 3 detik kemudian, Shen Youchu mengirimkan stiker kucing tanpa mulut. Liu Ruyan sakit pada Kamis malam. Hari itu dia pulang larut setelah lembur. Begitu masuk, dia langsung ke kamar. Keesokan paginya, dia tidak muncul di ruang tamu. Hal itu sendiri sudah salah. Liu Ruyan adalah orang yang paling pagi. Di rumah kontrakan ini, setiap hari tepat pukul 7, dia duduk di meja makan minum kopi hitam. Sangat presisi hingga bisa digunakan untuk mengkalibrasi jam. Pukul 7.20, pintu kamarnya masih tertutup. Aku ragu-ragu sebentar, lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Suara serak terdengar dari dalam, jangan pedulikan aku. Suara itu serak, tidak seperti dirinya. Apa kamu tidak enak badan? Tidak, kamu akan terlambat kerja. Pergilah duluan. Aku berbalik dan berjalan 2 langkah, lalu kembali lagi. Liu Ruyan. Buka pintunya sebentar. Diam cukup lama. Pintu terbuka. Dia bersandar di kusen pintu, wajah pucat, bibir kering dan pecah-pecah. Di dahinya ada keringat tipis. Aku mengulurkan tangan dan meraba dahinya. Panas. Kamu demam. Demam ringan saja, minum obat pasti sembuh. Kamu sudah minum obat? Dia tidak menjawab. Di mana obatnya? Aku tidak tahu. Mungkin tidak dibeli. Seorang wanita yang hidup sendiri bertahun-tahun, mengatur hidup dengan rapi dan teratur. Yang bisa menulis 37 aturan hidup bersama, tapi di rumahnya tidak ada obat penurun demam. Karena dia tidak pernah sakit. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah mengizinkan dirinya sakit. Kamu kembali saja ke tempat tidur. Aku pergi beli obat. Tidak perlu. Ini di luar aturan ke-37. Kamu tidak bisa mengatur aku. Dia melotot padaku, tapi tatapan itu sama sekali tidak mengancam. Karena demamnya membuat tatapannya pun sayu. Aku keluar membeli obat penurun demam, termometer, air elektrolit, dan sekantong bubur. Saat kembali, dia sudah duduk di ranjang dengan berselimut. Kamarnya sangat rapi, sama seperti dirinya. Semua barang ada di tempat tetap. Bahkan buku di kepala ranjang diurutkan berdasarkan ukuran. Tapi di samping bantal ada boneka binatang, seekor kelinci tua. Bulu di telinganya sudah rontok. Dia melihatku memperhatikan kelinci itu, suaranya serak. Itu barang waktu kecil. Jangan lihat, aku tidak melihat apa-apa. Kamu sudah memakai kalimat itu sekali. Kalimat bagus bisa dipakai berulang kali. Dia mendengus. Tapi tidak punya tenaga untuk membantah. Aku mengukur suhu tubuhnya, 38,7 derajat. Setelah minum obat, aku ke dapur memasak bubur. Bubur putih dengan sedikit garam. Dimasak sangat lembek dan lunak. Saat menuang ke mangkuk, aku ragu sejenak. Di permukaan bubur, dengan sendok, aku menggambar wajah tersenyum. Lalu merasa terlalu kekanakan. Aku mengaduknya. Saat membawanya masuk, dia sudah setengah duduk. Bersandar di bantal, memeluk kelinci tua itu. Bubur diminum perlahan. Dia menerima mangkuk, menunduk, menyesap 1 sendok. Terlalu hambar. Kamu sedang demam, tidak boleh terlalu asin. Aku tahu, tapi tetap hambar. Sambil mengeluh, dia menghabiskan semangkuk bubur itu. Aku duduk di kursi dekat ranjang, menuangkan segelas air hangat untuknya. Kamu tidak perlu menjagaku. Dia menyerahkan mangkuk padaku. Pergi kerja saja. Aku ambil cuti. Siapa yang menyetujui cutimu? Dia tertegun.
Kapan kamu? Saat kamu tadi setengah sadar, aku bertanya padamu. Aku cuti hari ini, boleh? Kamu menjawab, HM. Itu tidak sah. Persetujuan lisan tetaplah persetujuan. Dia menatapku beberapa detik. Lalu menarik selimut ke atas, menutupi setengah wajahnya. Ujung telinga yang terlihat memerah lagi. Kamu boleh tinggal, tapi tidak boleh masuk kamarku lebih dari 3 kali. Ini keberapa? Kedua. Kamu masih punya satu kesempatan. Aku tersenyum, keluar untuk mencuci mangkuk. Sore harinya, demamnya turun. Dia bisa duduk, tapi seluruh tubuh masih lemas. Aku duduk di ruang tamu merevisi proposal. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Sesekali dia keluar untuk mengisi air, saat melewatiku. Dia melirik layar komputerku. Grafik halaman 7 terlalu ramai warnanya. Bukankah kamu sedang istirahat? Aku istirahat pakai mata. Tidak boleh, istirahat pakai mata biasanya berarti memejamkan mata. Kamu banyak bicara sekarang. Meniru kamu. Dia mendengus lagi, kembali ke kamar sambil membawa gelas air. Menjelang sore, yang lain pulang satu persatu. Su Baizo mendengar Liu Ruyan sakit. Reaksi pertamanya, kalau begitu siapa yang masak hari ini? Bai Ningbing menepuk bagian belakang kepalanya. Orang sakit, kamu malah mikir makan. Aku hanya memastikan rencana makan malam. Aku yang masak. Aku berkata, malam itu aku memasak 1 meja penuh lauk. Untuk Liu Ruyan, aku sisihkan 1 porsi yang ringan. Saat membawanya masuk, dia sedang bersandar di kepala ranjang sambil main ponsel. Taruh saja di sana. Kamu sudah lebih baik hari ini, sudah jauh lebih baik. Dia meletakkan ponsel. Melihat lauk di nampan. Kamu selalu menyisihkan untukku setiap kali? Iya. Sejak kapan? Sejak malam pertama kamu diam-diam mencuri 2 potong sawi putih. Ekspresinya berubah sedikit. Katamu kamu tidak melihat apa-apa. Aku bilang. Tapi aku juga bilang, kalimat bagus bisa dipakai berulang kali. Dia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian. Dia sangat tenang. Bukan seperti Direktur Liu yang tegas di siang hari, juga bukan seperti kakak tertua yang dingin di rumah kontrakan. Hanya seorang gadis biasa yang sedang sakit, sedikit rapuh. 10. Kenapa kamu begitu baik padaku? Pertanyaan ini datang tiba-tiba. Aku berpikir sejenak, karena kamu teman sekamarku. Dia menatapku, ada sesuatu di tatapan itu yang tak bisa kujelaskan. Tapi pada saat itu detak jantungku berdetak lebih cepat. Teman sekamar, dia mengulangi kata itu. Suaranya sangat pelan, lalu dia menunduk dan terus makan, tidak bicara lagi. Aku keluar dari kamar dan menutup pintu dengan pelan. Di ruang tamu. Li Xia duduk di sofa membaca buku. Dia tidak menengadah, tapi tangannya yang membalik halaman berhenti sejenak. 10. Kamu tahu apa isi pasal 31, kan? Tahu. Kamu masih ingat, kan? Ingat. Dia membalik halaman buku, suaranya sangat tenang. Syukurlah. Tahu itu urusan, yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Aku tidak yakin apakah dia mengingatkanku untuk mematuhi aturan. Atau sedang menyindir hal lain. Tapi dengan sifat Li Xia, mungkin keduanya. Hari-hari berikutnya, terjadi satu hal, atau bisa dikatakan. Terjadi serangkaian hal yang membuat semua orang di rumah kontrakan ini tidak bisa diam. Teman masa kecil Xiao Rongyu datang mencari. Seorang pria rapi berkacamata emas, mengendarai Mercedes yang tidak mencolok, menekan bel pintu di bawah. Xiao Rongyu melihatnya dari jendela, wajahnya langsung berubah. Aduh. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Siapa? Tanya Bai Ningbing. Su Chen, yang diatur oleh keluargaku, maksudnya calon perjodohan. Bukankah kamu kabur dari rumah? Iya, jadi seharusnya dia tidak menemukan tempat ini. Bel pintu berbunyi lagi. Xiao Rongyu berputar 2 kali, lalu tiba-tiba meraih lenganku. 10. Tolong aku. Tolong apa? Kamu pura-pura jadi pacarku. Apa? Tolong. 5 menit saja. Sebelum aku sempat menolak, dia sudah merangkul lenganku. Dan menyeretku ke bawah. Saat Su Chen melihat kami keluar bersama, ekspresinya sangat tenang. Rongyu, ini, pacarku. Xiao Rongyu merangkul lenganku lebih erat, tersenyum cerah. Hubungan kami sangat baik. Jadi kamu pulang dan bilang ke orang tuaku, aku sudah punya pacar, tidak perlu diatur lagi. Su Chen mendorong kacamatanya, menatapku, lalu menatap Xiao Rongyu. Pacar yang kamu maksud, apakah sama dengan pacar yang Liu Ruyan maksud? Udara membeku. Xiao Rongyu. Apa? Su Chen, minggu lalu Wang Teng memposting tulisan pendek di lingkaran pertemanan. Bilang Liu Ruyan punya pacar miskin. Begitu kulihat fotonya, sepertinya ini dia. Selesai. Kecepatan informasi beredar di kalangan anak-anak orang kaya jauh melebihi dugaanku. Tepat saat itu, Liu Ruyan pulang kerja. Dia membawa tas kerja. Berjalan ke pintu masuk unit, melihat pemandangan berikut, Xiao Rongyu merangkul lenganku. Aku tampak polos,
Su Chen tersenyum di samping. Langkah Liu Ruyan berhenti sedetik. Hanya sedetik, lalu dia berjalan melewati kami tanpa ekspresi, menggesek kartu masuk pintu. Naik ke atas tanpa menoleh. Xiao Rongyu melepaskan lenganku. Dia sepertinya tidak senang. Menurutmu, malam itu juga, dua hal terjadi. Pertama, Liu Ruyan mengirimiku tugas mendesak di grup perusahaan dengan tenggat yang sangat tidak manusiawi. Menyelesaikan laporan analisis pasar yang biasanya butuh 2 minggu dalam 3 hari. Kedua, insiden makan malam. Aku membuat sepiring besar daging babi kecap. Liu Ruyan keluar dari kamar. Tanpa ekspresi mengambil seluruh piring daging babi kecap itu. Seluruh piring, beserta piringnya. Semua sumpit yang terulur melayang di udara. Daging babi kecapku, hari ini tidak ada untukmu. Liu Ruyan tidak menoleh. Xiao Rongyu menyaksikan seluruh proses, menarik lehernya. Dia marah, ya, menurutmu? Bai Ningbing memutar mata. Aku duduk di meja makan, di depanku hanya tersisa bekas minyak. Ye Qiansui mengirim pesan grup dari kamarnya. Kameraku menunjukkan Liu Ruyan saat ini sedang di kamarnya, makan daging babi kecap. Liu Ruyan. Kapan kau memasang kamera di kamarku? Ye Qiansui, tidak pasang. Aku tebak. Liu Ruyan, Ye Qiansui. Benar kan? Tidak ada yang berani membalas di grup. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak punya ide. Jadi aku membuat kesalahan. Aku menelepon Hi Qiang. Bang Qiang, sepertinya aku mengacaukan semuanya. Ceritakan. Ada seorang gadis yang memintaku berpura-pura jadi pacarnya, tapi ketahuan oleh gadis lain. Gadis itu tampaknya marah. Gadis yang lain itu yang benar-benar kamu perhatikan? Kurang lebih. Bro, dalam dunia memancing, ini yang disebut lepas kail. Bisakah kamu tidak menggunakan metafora memancing? Dengar, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah perhatikan. Jangan kejar dia untuk menjelaskan. Menjelaskan berarti menutupi. Menutupi berarti kebenaran. Yang harus kamu lakukan adalah sengaja terlihat lemah dan tidak berdaya di depannya. Bangkitkan rasa posesifnya. Aku rasa ini tidak baik. Percayalah padaku. Kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa, lakukan aktivitas seperti biasa. Biarkan dia yang mendekatimu. Ikan besar selalu terpancing seperti itu. Aku tidak tahu kenapa sekali lagi aku mendengar kata-katanya. Mungkin karena saat itu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hasilnya adalah, aku pura-pura biasa saja. Keesokan harinya di kantor, aku melaporkan pekerjaan seperti biasa. Lembur seperti biasa. Memanggilnya, Direktur Liu, seperti biasa. Bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga juga begitu, hari keempat juga begitu. Sampai hari kelima. Liu Ruyan memanggilku di koridor setelah jam kerja. Nomor 10. Direktur Liu. Beberapa hari ini, apa kamu sengaja menghindariku? Tidak sama sekali. Kerja seperti biasa. Biasa, beberapa hari ini di kantor. Kamu bahkan tidak menatapku, itu kamu sebut biasa? Bukankah Anda bilang tidak boleh bersikap akrab di kantor? Pasal 38. Dia menatapku dalam-dalam. Tatapan itu sangat rumit, ada kekesalan, ada kebingungan, dan juga sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Kamu sengaja atau benar-benar bodoh? Pertanyaan ini tidak bisa kujawab, karena jika aku bilang sengaja, itu berarti mengakui ide buruk Hi Qiang. Jika aku bilang benar-benar bodoh, itu akan lebih parah. Aku memilih diam. Dia berbalik dan pergi. Pilihan diam ini jelas merupakan pilihan terburuk dari 3 opsi. Malam itu saat kembali ke rumah kontrakan, suasana di ruang tamu terasa aneh meriah. Li Xia duduk di kursi tengah, di sampingnya ada Bai Ningbing, Ye Qiansui, Su Baizhou dan Shen Youchu. Xiao Rongyu duduk di pinggir, tampak gelisah. Nomor 10, sini, duduk. Li Xia menunjuk kursi di seberang. Ada apa lagi? Kami memutuskan untuk membantumu. Membantu apa? Membantumu berbaikan dengan Kak Ruyan, kata Su Baizhou. Suasana kalian beberapa hari ini terlalu menakutkan. Persentase kemenangan main gamaku turun. Apa hubungannya? Suasana. Suasana mempengaruhi insting. Bai Ningbing melambaikan tangan. Singkat kata, begini rencananya. Rencana mereka bisa diringkas dalam 2 kata. Pengepungan istana. Detailnya sebagai berikut. Langkah pertama. Ye Qiansui bertugas pada suatu malam, tidak sengaja, mematikan saklar listrik rumah kontrakan. Langkah kedua. Dalam kegelapan, Su Baizhou tidak sengaja mengusulkan menonton film horor dengan proyeksi dari ponsel. Langkah ketiga. Bai Ningbing bertugas memastikan saat menonton film horor, aku dan Liu Ruyan duduk bersama. Langkah keempat. Li Xia bertugas mengucapkan kalimat pemicu pada saat kritis. Langkah kelima. Shen Youchu bertugas menggambar komik dokumentasi. Apa peranku? Tanya Xiao Rongyu. Peranmu adalah diam, kata Ye Qiansui. Setengah dari masalah ini karena kamu. Xiao Rongyu pun diam.
Awalnya aku ingin mengatakan rencana ini konyol sekali, tapi tatapan keenam orang itu membuatku tahu. Aku tidak punya hak veto. Rencana itu dijalankan pada akhir pekan 3 hari kemudian. Malam itu jam 9. Listrik tiba-tiba padam. Ah, Subaizou berteriak lebih dulu. Aktingnya layak dapat penghargaan aktris terbaik. Semua tenang, aku cek panel listrik. Bai Ningbing keluar dengan senter ponsel. 3 menit kemudian kembali, wajah serius. Entah kenapa, sekring turun, tidak bisa dinaikkan lagi. Mungkin baru bisa diperbaiki besok. Ye Qiansui berseru dalam kegelapan, lalu bagaimana? Liu Ruyan keluar dari kamar sambil memegang ponsel. Ayo menonton film. Subaizou mengangkat tangan. Tampilan ponsel. Aku punya powerbank. Kebetulan 2 hari lalu aku mengunduh film horor. Jangan tonton itu, kata Liu Ruyan segera. Terlalu cepat menolak. Kenapa? Subaizou mengedipkan mata. Kamu jangan-jangan takut, ya? Aku tidak takut. Aku hanya merasa tidak cocok menonton di malam hari. Kalau begitu tonton saja. Lagi pula mati lampu, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. 6 orang mulai bersorak. Liu Ruyan kalah jumlah. Akhirnya dia duduk di sofa ruang tamu. Lalu Bai Ningbing dengan sangat natural duduk di sebelah kirinya. Aku didorong ke sebelah kanannya. Yang lain tersebar di karpet dan bantal. Film dimulai, itu adalah film horor Jepang. 20 menit pertama masih oke, hanya pengaturan suasana. Pada menit ke-35, tiba-tiba muncul wajah yang sangat menakutkan di layar. Subaizou berteriak. Kali ini benar-benar. Shen Youchu membenamkan wajahnya ke bantal. Sedangkan Liu Ruyan, tangannya tanpa sadar meraih benda terdekat. Benda itu adalah lenganku. Kukunya mencubit kulitku. Sangat sakit, tapi aku tidak bergerak. Dia mungkin butuh 5 detik untuk menyadari apa yang dia pegang. Lalu cepat-cepat melepaskan tangannya. Dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat ekspresinya, tapi aku bisa merasakan suhu udara di sekitarnya. Naik sekitar 2 derajat. Li Xia memilih saat ini untuk berkata pelan. Ruyan, jika takut, mendekatlah sedikit. Tidak apa-apa. Liu Ruyan menggertakkan gigi. Aku tidak takut. Tapi dalam 40 menit berikutnya, bahunya dan bahuku terus menempel. Tidak sengaja mendekat, juga tidak sengaja menjauh. Saat film berakhir, Ye Qiansui dengan timing yang mengagumkan menyalakan saklar listrik. Lampu menyala. Semua orang pura-pura tidak terjadi apa-apa, masing-masing kembali ke kamar. Hanya Li Xia saat melewati sampingku, berbisik, bagus sekali. Aku tidak melakukan apapun. Ya, dia tersenyum. Tidak melakukan apapun adalah tindakan terbaik. Perubahan terjadi sebulan kemudian. Perusahaan mendapatkan tender proyek penting. Liu Ruyan bertanggung jawab memimpin. Ini seharusnya kabar baik, tapi Wang Teng, sosok yang terus menghantui ini. Perusahaan ayahnya adalah salah satu pesaing tender. Lebih parahnya lagi, dia diam-diam menyuap seseorang di tim Liu Ruyan, mendapatkan kerangka rencana kami, dan melakukan persiapan yang ditargetkan lebih awal. 2 hari sebelum tender, Liu Ruyan menemukan rencana bocor. Semuanya. Aku menatap matanya. Apa yang ada di dalamnya tidak mengizinkanku berkata tidak bisa. Baik, malam itu, aku dan Liu Ruyan berada di ruang rapat hingga pukul 4 pagi. Dia bertanggung jawab atas kerangka strategi. Aku bertanggung jawab atas model data dan rencana eksekusi. Di tengah jalan, aku kembali ke rumah kontrakan untuk mengambil charger. Ye Qiansui entah kapan mendapat berita. Dia menghentikanku sebelum aku kembali ke kantor. Aku dengar soal kebocoran rencana. Bagaimana kamu? Jangan tanya. Kamu hanya perlu tahu. Jika kamu butuh dukungan teknis, seperti melacak saluran kebocoran, mengenkripsi transmisi rencana baru, aku bisa membantu. Aku menatapnya, wajahnya tanpa ekspresi. Itu kalimat terpanjang yang pernah diucapkan Ye Qiansui kepada Liu Ruyan. Kalimat yang paling panjang dan baik. Kembali ke kantor, aku menggunakan skema teknis yang diberikan Ye Qiansui. Semua transmisi rencana baru melalui saluran terenkripsi. File diberi watermark, tepat hingga setiap salinan. Sesuai dengan setiap pengamat. Saat Liu Ruyan melihat langkah-langkah ini, dia mengangkat kepala. Kapan kamu belajar semua ini? Ye yang mengajari. Dia diam sejenak, lalu berkata, pulang, tolong sampaikan terima kasihku padanya. Hari tender, rencana baru kami dengan keunggulan luar biasa. Memenangkan proyek. Rencana lama yang dipegang Wang Teng sama sekali tidak berguna. Timnya meniru kerangka kami dan membuat hal yang persis sama. Akibatnya, juri langsung tahu itu hasil jiplakan. Karena Ye Qiansui menyembunyikan beberapa telur paskah yang sangat tersembunyi di rencana lama. Hanya dengan membandingkan kedua rencana baru akan ketahuan. Wang Teng dicopot dari tim proyek oleh ayahnya. Katanya kena marah. Pesta perayaan di restoran dekat kantor. Seluruh tim pergi. Liu Ruyan jarang minum alkohol. Dia tidak tahan alkohol. Setelah 3 gelas anggur merah, wajahnya memerah. Kami adalah yang terakhir pergi. Dalam perjalanan pulang, dia berjalan di depan. Langkahnya sedikit tidak stabil.
Kamu terlalu banyak minum, hati-hati. Aku tidak banyak minum. Kamu berjalan seperti menggambar tikungan es. Itu jalannya tidak rata. Ini trotoar datar, dia berhenti dan menoleh ke arahku. Matanya berkilau, ada alkohol di dalamnya, juga sesuatu yang lain. Kapan? Ya, kenapa kamu selalu ada? Apa? Setiap kali ada masalah, kamu selalu ada. Saat perbaikan barang kamu ada, saat lembur kamu ada, saat Wang Teng datang kamu ada. Saat kebocoran rencana kamu juga ada, apa kamu tinggal di sebelahku? Hanya untuk selalu muncul kapan saja, aku tinggal di sebelahmu karena sewa murah. Dia tertawa, pertama kalinya aku melihat dia tertawa seperti itu, bukan senyum profesional seperti di kantor. Bukan sudut bibir yang terangkat sesekali di rumah kontrakan, melainkan tawa yang nyata, tanpa kepura-puraan. Matanya melengkung, hidungnya berkerut sedikit, sewa murah. Dia mengulanginya, lalu tertawa lagi, kamu ini sungguh. Dia tidak menyelesaikan ucapannya, karena dia tersandung, aku menjulurkan tangan untuk menahannya. Dia memanfaatkan momen itu untuk bersandar di pundakku, tidak mendorongku pergi, sampai di rumah kontrakan. Semua yang lain sudah tidur, lampu ruang tamu mati, hanya cahaya bulan dari balkon yang masuk. Dia berdiri di depan pintu kaca balkon, membelakangi cahaya bulan, lalu dia melakukan sesuatu yang membuatku tidak sempat bereaksi. Dia berjinjit dan mencium sisi wajahku. Sangat ringan seperti cahaya bulan yang jatuh di kulit. Aku menatapnya. Liu Ruyan di bawah sinar bulan, tanpa baju besi dunia kerja, tanpa topeng dingin di rumah kontrakan. Hanya seorang gadis yang sudah menunggu lama. Pasal 31. Kataku, pasal itu sudah dihapus, kapan dihapusnya? Baru saja, aku tersenyum, lalu menggandeng tangannya. Kalau begitu aku secara resmi memberitahumu, aku suka kamu, bukan karena sewa murah. Bukan karena kamu adalah atasku, bukan karena caramu diam-diam makan kol rebus di tengah malam. Sangat lucu. Baiklah, yang terakhir juga bisa dianggap sebagai satu alasan. Telinganya memerah, kali ini, aku melihatnya dengan jelas. Diam, katanya, tapi dia tidak melepaskan tanganku. Meskipun sudah saling menyatakan perasaan, Liu Ruyan dengan sikap sundere berkata bahwa untuk saat ini kami belum bisa resmi disebut pacar. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengungkapkan status yang sudah saling dipahami ini, mengingat masih ada urusan kantor dan rumah kontrakan. Ada dua hubungan yang harus diurus. Rencana rahasia ini bertahan tepat 3 hari. Hari pertama, kami bergandengan tangan diam-diam di dapur. Subaizhou tiba-tiba masuk mencari camilan. Kami berpisah dengan kecepatan cahaya. Subaizhou melihatku. Melihat Liu Ruyan, melihat posisi tangan masing-masing, lalu berkata, "Kalian sedang bermain apa? Membahas menu masakan?" Liu Ruyan tidak malu. Apa perlu berdiri sedekat itu untuk membahas menu? Butuh melihat gambar di ponsel. Subaizhou pergi dengan ragu-ragu. Keesokan harinya, saya menonton TV di sofa. Liu Ruyan duduk di samping membaca dokumen. Tangan kami saling menggenggam jari secara diam-diam di bawah bantal. Shen Youchu berjalan melewati koridor, menunduk melihat bentuk yang menggembung di bawah bantal. Wajahnya langsung memerah, berbalik dan lari. Aku tidak melihat apapun. Suaranya terdengar dari ujung koridor, "Kau benar-benar tidak melihat apa-apa?" teriak Liu Ruyan. Hari ketiga, aku pergi membuang sampah. Liu Ruyan menungguku di ujung tangga. Kami berciuman saat tidak ada orang di sekitar. Saat itu, pintu lift terbuka. Bai Ningbing keluar. Kami bertiga saling berhadapan. Bai Ningbing melihat jarak di antara kami. Dia melihat ekspresi kami, lalu melihat bibir Liu Ruyan yang sedikit bengkak. Aku langsung tahu. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. 10 menit kemudian, grup kos menjadi heboh. Bai Ningbing, semuanya. Pemberitahuan resmi, pasal 31 gugur. Meskipun Ruyan keras kepala bilang, dia belum jadi pacar nomor 10, tapi pasti ada sesuatu di antara mereka. Subaizhou. Aku sudah tahu. Xiao Rongyu. Akhirnya, aku bertaruh 3 bulan. Siapa yang seperti aku? Ye Qiansui. Yang dipertaruhkan Bai Ningbing adalah sebelum tahun baru. Paling mendekati. Li Xia. Selamat, Shen Youchu menerbitkan sebuah gambar. Di gambar itu ada 2 orang kecil bergandengan tangan. Di sekelilingnya ada 6 kucing. Ada yang bertepuk tangan, ada yang makan semangka. Ada yang sedang memotret. Liu Ruyan dan saya berdiri di ujung tangga, melihat layar ponsel. Pesan-pesan yang membanjiri layar. Dia membalik ponselnya dan menutupnya di tangan. Sekarang seluruh dunia sudah tahu. Setidaknya ini hanya rumah sewa bersama. Kamu tidak kenal orang-orang ini. Dalam 3 hari, lingkaran sahabatku, lingkaran pertemanan mereka. Bahkan ibuku akan tahu. Terserah saja. Dia menatapku, lalu malam itu. 6 orang duduk di ruang tamu, dengan sangat resmi mengajukan permintaan kepada saya. Persiapan tunda beban, Li Xia mewakili semua orang berbicara. Apa? Meskipun kakak Ruyan tidak mengakui bahwa kalian adalah pacar, tetapi kamu dari antara kami.
Mencuri hatinya, harus membayar harganya. Harganya adalah menanggung makan malam akhir pekan selama setahun penuh. 1 tahun. Awalnya kami minta 2 tahun, kata Bai Ningbing. Kakak Ruyan membantumu menawar menjadi 1 tahun. Aku melihat itu seperti Liu Ruyan, dia memegang kopi, tanpa ekspresi. 1 tahun sudah sangat sedikit, terima saja. Kenapa kamu tidak membantuku bicara? Aku sudah membantumu menawar jadi 1 tahun, masih kurang? Aku melihat sekeliling. 7 wajah, 6 penuh kegirangan, 1 berpura-pura adil. Deal, kataku. Subaizhou langsung bersorak. Shen Youchu diam-diam membuat folder baru di iPad, menamainya Kumpulan Resep Harian. Ye Qiansui mengirim pesan grup, menyarankan untuk membuat sistem penilaian hidangan. 1-5 bintang. Hidangan di bawah 3 bintang otomatis dieliminasi. Xiao Rongyu. Saya minta setidaknya 1 kali makan Prancis per bulan. Bai Ningbing, tapi kandungan protein harus memenuhi standar. Liu Ruyan duduk di samping meja makan, kedua tangannya memegang cangkir kopi. Dia tidak ikut berdiskusi. Tapi saya perhatikan, dia tersenyum. Bukan senyuman yang dipaksakan. Bukan tawa sosial, melainkan tawa yang lembut yang keluar dari dalam mata. Seperti melihat keluarga yang ribut dan ceria, aku berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Di bawah meja, jari-jarinya menyentuh tanganku, tidak menggenggam. Hanya menyentuh sebentar, lalu ditarik kembali. Tapi sentuhan itu lebih hangat daripada kata-kata apapun. Di luar jendela, pemandangan malam kota, ribuan lampu bersinar. Dari dapur terdengar suara Subaizhou membuka kulkas. Bai Ningbing sedang mengoreksi pola makannya. Xiao Rongyu dan Ye Qiansui berdebat tentang masakan Prancis. Apakah termasuk masakan barat atau tidak? Li Xia tertawa. Shen Youchu sedang melukis. Sewa sebulan 1.200, luas 40 meter persegi dengan 2 ruang tamu, 7 teman sekamar perempuan dengan karakter berbeda. Seorang pria yang dipaksa berubah dari orang tak terlihat menjadi pembantu serba bisa, lalu dari pembantu serba bisa menjadi calon pacar, dan sebuah perjanjian sewa bersama, dari awalnya 37 pasal. Sampai sekarang 42 pasal. Pasal ke-41 baru ditambahkan minggu lalu oleh Li Xia, dilarang terlalu bersemangat di grup, menggoda kehidupan asmara teman sekamar. Dan pasal terbaru ditambahkan oleh Liu Ruyan, pasal ke-42. Jika ada anggota sewa yang menjalin hubungan asmara, dilarang melakukan perilaku intim lebih dari 3 detik di area publik. Pelanggar wajib menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam untuk semua orang keesokan harinya. Subaizhou berkomentar di bawah, sarankan diubah jadi 5 detik. 3 detik bahkan tidak cukup untuk pelukan. Liu Ruyan, 3 detik. Tidak cocok. Aku tersenyum dan mengunci ponsel. Kekiang terakhir mengirimiku pesan. Jadi akhirnya kamu tetap memakan umpannya? Aku menjawab, bukan memakan umpan. Tapi pulang. Dia membalas dengan stiker ikan, teksnya berbunyi. Ikan besar selalu berkata begitu. Aku tidak membalas lagi, karena Liu Ruyan memanggilku. Nomor 10, besok masak apa? Kamu mau makan apa? Apa yang kamu masak, aku makan itu. Saat dia mengatakan ini, nadanya datar seperti menyatakan fakta. Tapi aku mengerti, dia mengatakan, aku percaya padamu. Aku berdiri, berjalan menuju dapur. Besok adalah hari yang baru. Di lemari es ada setengah kol, 4 telur, dan sepotong tahu. Sama seperti hari pertama pindah. Tapi semuanya sudah berbeda.